Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husnul Khatimah dengan NIM 1011211011521 dengan prodi Kebidanan. Pada video kali ini saya akan membahas tentang materi sosial budaya dasar. Materi yang pertama yaitu lingkup kajian dan tujuan ilmu sosial budaya. Pengertian ilmu sosial budaya. Ilmu sosial budaya dasar adalah pengetahuan yang diharapkan bisa memberikan pengertian dasar dan pengertian umum yang diberikan dengan konsep-konsep yang dikembangkan mengkaji berbagai contoh permasalahan sosial maupun budaya. Ruang lingkup sosial budaya. Yang pertama, kegiatan dasar manusia. Yang kedua, ilmu sosial. Yang ketiga, humaniora. Materi kedua, konsep keluarga dan kelompok sosial budaya. Pengertian keluarga. Keluarga sebagai perkumpulan dua orang lebih dari dua individu yang bergabung karena hubungan darah. Pengertian kelompok sosial budaya adalah kumpulan manusia yang memiliki kesadaran bersama akan keanggotaan dan saling berinteraksi. Tujuan dibentuknya kelompok sosial adalah untuk mewujudkan penerapan nilai-nilai sosial yang ada dan dibutuhkan dalam suatu struktur sosial pada suatu masyarakat. Fungsi nilai sosial. Yang pertama, nilai sebagai pembentuk cara berpikir. Yang kedua, nilai sebagai motif tindakan sosial. 3. Nilai sebagai tolak ukur perilaku sosial. 4. Nilai sebagai sumber ideologi. Kebudayaan, peranata sosial, peradaban, dan perubahan sosial budaya. Problematika peradaban dalam kehidupan masyarakat. 1. Kemajuan iptek bagi peradaban manusia. 2. Dampak globalisasi bagi peradaban manusia. Manusia seutuhnya adalah sebuah matriks yang mempunyai akal, jasmani, dan rohani. Manusia adalah kehidupannya mempunyai 3 fungsi, yaitu sebagai makhluk Tuhan, sebagai makhluk individu, dan sebagai makhluk sosial. Peradaban merupakan bagian dan unsur kebudayaan yang harus maju dan indah, seperti misalnya seni, ilmu, pengetahuan, adat dan sopan santun, dan pergaulan. Materi keempat yang berjudul Masalah Kemanusiaan. Menurut Glukon, ada beberapa masalah pokok kehidupan manusia dalam setiap kebudayaan yang dapat ditemukan secara universal, yaitu yang pertama, kemiskinan. Solusinya memberikan bantuan berupa papan, sandan, dan pangan, menyediakan sumber lapangan kerja dengan melatih skill agar dapat lebih berguna bagi masyarakat. Yang kedua, pencurian. Solusinya, pemerintah menyediakan lapangan kerja, menyediakan lembaga untuk mengembangkan potensi diri. Yang ketiga, korupsi. Solusinya, adanya penuntasan korupsi sampai ke akar-akar dan memberikan sanksi hukuman yang tegas tanpa melihat apakah dia orang penting atau tidak, kaya atau miskin. Lanjut materi keempat, masyarakat dan pandangan hidup. Pengertian pandangan hidup. Pandangan hidup artinya pendapat atau pertimbangan yang dijadikan pegangan, pedoman, arahan, petunjuk hidup di dunia. Pendapat hidup merupakan hasil pikiran manusia berdasarkan pengalaman sejarah menurut waktu dan tempat hidupnya. Pandangan hidup berdasarkan asalnya terdiri dari 3 macam, yaitu yang pertama, pandangan hidup yang berdasarkan dari agama, yaitu pandangan hidup yang mutlak kebenarannya. Yang kedua, pandangan hidup yang berupa ideologi yang disesuaikan dengan kebudayaan dan norma yang terdapat dalam negara. Keindahan dan keburukan. Definisi keindahan. Keindahan berasal dari kata indah, diartikan sebagai keadaan yang enak dipandang, cantik, bagus, benar, atau elok. Keindahan identik dengan kebenaran. Hubungan manusia dengan keindahan. Manusia dan keindahan memang tidak bisa dipisahkan, sehingga diperlukan pelestarian bentuk indah yang dituangkan dalam berbagai bentuk seni atau seperti seni rupa, seni suara, maupun seni pertunjukan yang nantinya
menjadi bagian dari kebudayaan yang dapat dibagi dan mudah terletak dari unsur politik. Cara untuk mengetahui suatu keindahan: yang pertama, renungan; yang kedua, keserasian; yang ketiga, kehalusan; yang keempat, kontemplasi. Definisi keburukan: keburukan merupakan hal yang mengarah ke negatif, yang bisa menimbulkan hal-hal buruk bagi yang melakukannya. Materi ke-7, kebudayaan. Unsur-unsur dalam kebudayaan adalah sebagai berikut. Yang pertama, bahasa. Suatu pengucapan yang indah dan digunakan manusia sebagai perantara untuk mengadaptasi dan meneruskan budaya. 2. Sistem pengetahuan merupakan ilmu pengetahuan mengenai keadaan alam yang terjadi di sekeliling manusia, serta peralatan yang digunakan manusia. 3. Sistem kemasyarakatan. Suatu kelompok masyarakat yang setiap anggotanya memiliki rasa kesatuan dan kesamaan. 4. Sistem teknologi dan peralatan hidup, jumlah dari seluruh teknik atau peralatan yang dimiliki masyarakat. 5. Sistem mata pencarian, seluruh usaha yang digunakan manusia dalam rangka mendapatkan barang atau jasa yang mereka butuhkan. 6. Sistem religi, suatu sistem yang berupa keyakinan serta praktek keagamaan yang bersifat suci dan tidak dapat dijangkau oleh akal. 7. Kesenian, merupakan seluruh hasrat yang dimiliki oleh manusia serta keindahan. Materi ke-8 yaitu peradaban dan perubahan sosial. Peradaban adalah segala bentuk kemajuan baik berupa kemajuan ilmu pengetahuan, seni, sastra maupun sosial. Menurut Wilbur Moore, memandang perubahan sosial sebagai perubahan struktur sosial, pola pikir, dan interaksi sosial. Menurut William, pada tahun 1886 sampai 1959 mengemukakan bahwa ruang perubahan sosial mencakup unsur-unsur kebudayaan. Menurut Cele Soemardian, pada tahun 1915 sampai 2003 perubahan yang terjadi pada lembaga kemasyarakatan yang mempengaruhi sistem sosial. Di mana ada peradaban, di sana ada perubahan, karena peradaban diartikan sebagai kemajuan atau perubahan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.